Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agis Rizwan dari kelompok 1. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Maya dengan mata kuliah hardware dan software. Di sini saya mengerjakan tugas ini sendiri dikarenakan rekan-rekan saya yang tidak bisa hadir untuk mengerjakan bersama-sama, dan saya menyelesaikan tugasnya ini sendiri. Langsung saja ke dalam softwarenya ya. Di sini saya menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop dan Laptop. Jadi software ini itu bertujuan untuk simulasi merakit sebuah komputer maupun laptop. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan merakit komputer, dan langsung saja ke virtual PC. Di sini ada tutorial ya, kita langsung skip, langsung ke power supply. Untuk merakit sebuah komputer itu kita harus memasang power supply. Nah, di ini ada power supply-nya, udah dipasang, masukkan bautnya. Ceritanya sudah dipasang lah ya. Power supply ini fungsinya itu untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer. Lanjut yang kedua, motherboard. Sini kita harus menginstal CPU, thermal compound atau thermal paste, CPU heatsink atau fan assembly, RAM modulnya itu 2, dan motherboard. Nah, dan di sini mas sudah terinstall semua ya. Kita copot dahulu. Sudahan ya. Pertama kita harus menginstal CPU. Nah, ini CPU nya kita install. CPU ini fungsinya itu adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi, perintah, dan melakukan proses aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi, atau kita bisa sebut ini prosesor lah ya. Ini thermal compound atau thermal paste, kita oleskan. Kok nggak ada ya? Ceritanya sudah lah ya. Yang ketiga adalah memasang CPU heatsink atau fan assembly. Yang ini kita install. Fungsinya itu untuk memberikan suhu dingin pada sebuah prosesor, dan kita masukkan kabelnya ini sesuai ininya ya. Ini sudah. Dan memasang RAM modul, ada 2 buah RAM, yang satu dan kedua. Nah, di sini semua sudah, dan tinggal menginstal motherboardnya. Nah, langsung install motherboardnya. Nah, kok nggak kepasang ya RAM yang kedua? Ceritanya sudah lah ya, sudah memasang RAM yang kedua. Kita atur seperti ini. Nah, kita jangan lupa skrupnya atau bautnya ini. Sudah install motherboard, selesai. Dan yang ketiga ada adapter card. Sini sudah terinstall, tapi kita copot dahulu ya, biar tahu gitu. Nah, di sini harus menginstal NIC atau Network Interface Card. NIC ini fungsinya itu, nah yang ini kita pasang dahulu, dan jangan lupa skrupnya atau bautnya. Fungsinya ini untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk
data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Dan yang kedua adalah wireless NIC. Ini kita pasang scope-nya juga. Fungsinya itu sebagai alat untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Dan yang ketiga adalah VGA atau video adapter. Jangan lupa masukkan juga bautnya. VGA ini fungsinya itu mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Nah, di sini ada 3 perintah dan sudah terlaksana semua. Dan yang keempat, internal drives. Nah, di sini perintahnya itu untuk menginstal hard disk ya. Nah, kita install hard disk. Nah, ini sudah terinstall dan jangan lupa skrupnya. Ceritanya sudah lah ya. Sini perintahnya hanya untuk menginstal hard disk. Dan yang kelima adalah drives ini eksternal. Kita copot terlebih dahulu ya. Sini ada 2 perintah, menginstal floppy disk dan optical drive ya. Kok nggak bisa dipencet ya? Kok oh ini. Nah, di sini itu optical, ini optical, dan di bawah ini ada floppy drive. Optical drive ini memiliki 2 fungsi, satu menuliskan data pada media simpan CD maupun DVD, dan yang kedua itu membaca data pada media tersebut. Sedangkan floppy disk ini fungsinya itu menyimpan data dengan memori terbatas. Kita lanjut ke internal kabel. Di sini sudah terpenuhi semua perintahnya. Internal kabel. Di sini ada perintah 20 pin ATX power, pin auxiliary power, SATA power, Molex power, bird power, case. Nah, di sini menyambungkan kabel ini. Pertama ke 20 pin ATX power. Nah, ke sini sesuaikan. Dan kedua ada 4 pin auxiliary power, sesuaikan ya. SATA power itu, nah ini SATA power, Molex power. Ini SATA kabel nih, masukkan ke sini, kabelnya masukkan ke sini dan ke sini juga. Sesuaikan ya. Udah. Dan masukkan floppy kabel ini ke sini. Nah, di sini instruksinya sudah terlaksana semua. Lanjut ke eksternal kabel. Eksternal kabel ini bisa kita lihat sudah terpasang semua ya. Kita cabut dulu satu-satu biar tahu gitu. Mohon
Mohon maaf teman-teman, tadi karena videonya kepotong, kita ulang lagi. Ada eksternal kabel, soalnya saya menggunakan Bandicam yang bajakan ya, yang gratis gitu, bukan yang berbayar. Kita lanjut ke eksternal kabel. Di sini saya tadi sudah merekam dan sudah beres, dan ternyata videonya hanya dibatasi 10 menit gitu. Nah, di sini kita ulang lagi. Di sini kita copot terlebih dahulu semua kabelnya. Sini perintahnya itu untuk mengkonekkan kabel monitor, keyboard, mouse, USB, Ethernet, paralel, dan power. Pertama kita konekkan terlebih dahulu kabel monitor ini. Sesuaikan ya. Nah, yang kedua ada kabel keyboard. Fungsinya ini untuk mengetik lah ya, kalian juga tahu gitu teman-teman. Dan yang ketiga ada mouse. Untuk fungsinya ini untuk mengarahkan pointer agar bisa digerakkan. Dan yang ketiga ada kabel USB. Nah, contohnya seperti ini kabel USB. Fungsinya itu adalah penghubung antara komputer dengan perangkat elektronik lainnya. Kita masukkan kabelnya dan sesuaikan juga. Nah, ini sudah kabel Ethernet. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Fungsinya ini untuk menghubungkan kabel dalam jaringan sehingga terjadi adanya koneksi internet dan lain-lain. Kita masukkan kabel Ethernet ini, sesuaikan. Nah, dan ini ada antenanya dan ada power cord. Power cord ini adalah penyuplai tegangan yang berada di dalam casing komputer. Kita sesuaikan ya teman-teman. Sudah. Kita pasang case panel. Nggak bisa ya, casingnya nggak bisa dipasang. Ceritanya sudahlah dipasang. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.